tahu gak sih kalau kita tuh sebenarnya menjadi mahasiswa mereka tuh waktunya itu ternyata cuma belajar terus nanti kalau misalnya kita udah lulus jadi expert, nah itu apa sih yang perlu kita persiapin buat nanti itu kita bekerja itu biar lebih kompeten gitu. Ya, nggak tahu kan kenapa nggak bekerja? Boleh sih, boleh ya sih. Selamat siang teman-teman, kali ini kita bersama Dr. Zaza, saya Najma, dan juga ada ditemani oleh Saya Nayara. Dokter. Permisi sebelumnya kita juga ingin wawancara sedikit terkait profesionalisme ini. Pertama mungkin bisa dokter beritahukan apa sih definisi dari profesionalisme medis dalam praktik muka di dunia kedokteran? Kalau dari saya, definisi profesionalisme itu berlaku disiplin. Itu kan salah satu poin utama. Jadi profesionalisme disiplin, disiplin menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Seperti kalau kita nanti kan ada tindakan operasi, kan sudah ada SOP-nya. Jadi semua itu harus berdasarkan apa yang berlaku. Kemudian itu juga tentunya untuk memaintain atau mempertahankan level profesionalisme itu kita perlu yang namanya belajar lagi. Jadi nggak hanya aspek profesionalisme saja, tetapi kan ada pengembangan di situ. Sehingga kita yang sudah punya profesi, nanti kan kalian lulus sudah berprofesi ya, sehingga nggak berhenti di gelar profesional saja, tetapi gelar profesinya itu dikembangkan, ya, entah itu menjadi spesialis ataupun nanti biasanya kalau teman-teman baru lulus itu jadi dokter biasanya ikut training yang basic life support gitu ya, gitu. Jadi nggak berhenti ketika sudah dapat gelar profesional, tetapi justru saat sudah posisi mendapatkan gelar profesionalisme itu dipertahankan terus. Masalah itu ya tadi poin utamanya sebenarnya di kata disiplin. Jadi selanjutnya dokter kan tadi sudah dibahas tentang profesional menurut dokter sendiri itu seperti apa. Selanjutnya itu bagaimana cara menyeimbangkan antara ketegasan klinis dengan empati kepada pasien dalam terkait profesionalisme. Yang masih mungkin jadi polemik ya, nanti kalian juga akan hadapi di sini. Kapan kita harus menggunakan empati, kapan kita harus tegas sesuai prosedur. Tentunya ada situasi-situasi yang teman-teman nanti itu berarti harus bisa membaca situasi. Misal kalau ingin berkawatan atau apa itu kan kita tetap harus menggunakan SOP daripada empati gitu ya, maupun kan kita nanti kalau kalian tinggi itu pasti ada orang yang nggak ngerti triase apa itu ya, kita yang harus memberikan paham ke mereka bahwa ada tindakan yang memang harus dilakukan. Saya juga menyimpulkan sedikit dari dokter sendiri, aspek yang paling penting dalam profesionalisme adalah disiplin, dan juga kita harus terus mengupgrade atau menambah ilmu kita di bidang yang kita ketahui agar kita tuh bisa terus maju dan mengikuti perkembangan jadi punya, dan juga kita bisa memberikan edukasi lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih dokter atas waktunya. Guys, kalian penasaran nggak sih pandangan tenaga kependidikan tentang profesionalisme? Penasaran banget. Penasaran. Gimana kalau kita tanya aja? Ayo. Selamat siang teman-teman, di sini kita bersama dengan tenaga pendidikan yaitu ada Mbak Dina. Kita akan melakukan beberapa pertanyaan dengan dengan ya. Ya. Apa profesionalisme dalam menjalankan tugas saya? Kalau bagi saya, profesionalisme itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas. Dalam artian di sana kita punya tanggung jawab, harus konsistensi, dan juga jadi kalau namanya profesional tadi yang saya gambarkan adalah dia tidak hanya menyelesaikan job desk sesuai job desk, tapi juga bagaimana kita menyelesaikannya secara cepat, tepat, akurat. Terkait job desk saya sendiri itu adalah sebuah pelayanan. Jadi di mana kita bisa bersikap terhadap yang
customer atau siapapun yang dilihat, kita memberikan pelayanan di melebihi ekspektasi dari nasabah atau pelanggan. Menurut saya arti profesionalisme terutama sebagai dokter dalam dunia kerja adalah menjadi dokter yang berkomitmen tinggi terhadap kesembuhan dan bertanggung jawab atas pasien secara komprehensif atau menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Kemudian menerapkan sistem kerja yang efektif, sigap, dan juga kompeten dalam penanganan pasien. Profesionalisme dalam dunia kerja yaitu menurut saya adalah sikap, perilaku, komitmen seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dengan kompeten, tanggung jawab, disiplin, sesuai standar yang berlaku. Profesionalisme dalam dunia kerja, terutama sebagai dokter, menurut saya berkaitan erat dengan kualitas kinerja, di mana saya harus memiliki kemampuan atau kompetensi klinis yang kuat dan up-to-date terhadap perkembangan medis sehingga saya bisa mengambil keputusan secara akurat. Profesionalisme adalah sebuah komitmen terhadap integritas, dedikasi, dan juga komitmen klinis yang tinggi untuk mengutamakan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi, dan juga mencakup kemauan untuk terus belajar konsisten dan menjalin komunikasi yang penuh dengan empati guna untuk membangun kepercayaan pada masyarakat. Menurut saya, profesional itu ketika kita bisa menjadi dokter yang tidak hanya menyembuhkan pasien dari fisiknya saja, tapi juga menyembuhkan jiwa mereka.